Kamis, di mana kita masih membahas syarah Salasatul Usul. Dan ini berkaitan dengan akidah atau keyakinan. Dan akidah itu kalau tidak kuat, maka dia akan merusak yang lainnya. Kalau dia tidak mantap, maka hijrah yang kita inginkan selama ini sia-sia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang yang bertaubat, dia mengkaitkan taubat itu dengan keimanan. Allah katakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali mereka yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh. Mereka itulah orang-orang yang Allah ubah keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Coba lihat realita yang terjadi. Orang kalau dia hijrah, tidak belajar akidah yang benar, perilakunya masih sama. Ya enggak? Tidak ada yang berubah, kecuali berubah karena penampilan saja. Banyak artis yang mereka dikatakan sudah hijrah, tapi kenapa mereka masih berbuat yang sama? Jawabannya, karena mereka tidak belajar keimanan yang benar. Tidak memiliki akidah yang kokoh. Sehingga mereka masih takut kehilangan popularitas. Karena risiko hijrah itu harus ada yang dikorbankan. Popularitas, harta, pekerjaan yang haram. Iya enggak? Semua sekali lagi tidak akan mudah untuk ditinggalkan kecuali dengan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia ini dengan ilmu yang membentuk keimanan. Atau keimanan yang dibangun di atas ilmu. Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberikan ilmu beberapa derajat. Orang yang berilmu yang sudah sampai pada derajat keimanan tadi, dia tidak akan menganggap pemilik dunia sebagai pemilik kemuliaan, kecuali kalau mereka manfaatkan hartanya di jalan Allah. Maka oleh karena itu, ketika orang-orang tercengang, merasa kagum dengan kemewahan Qarun, kan Qarun keluar tuh melakukan flexing, menampakkan perhiasannya. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia keluar dengan kemewahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia mengatakan, aduhai betapa indahnya hidup andainya kita diberi harta seperti Qarun. Kan gitu kata mereka. Singkat cerita, berkatalah orang-orang yang berilmu, wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun
celaka bagi kalian. Yang bagus, yang baik itu adalah pahala di sisi Allah. Nah itu kalau iman, kalau ilmu itu sudah membentuk keimanan di dalam hati. Kalau imun cuma sekedar sarser aja, ya segitu-gitunya ilmu itu. Makanya orang yang berilmu dia akan memandang orang-orang soleh lah yang mendapatkan kemuliaan. Demikian juga ketika orang-orang kafir membantah adanya hari kiamat, yang membantah mereka balik siapa? Orang yang berilmu. Waqala alladhina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Orang-orang yang diberi ilmu dan iman berkata, sungguh kalian akan berada di dalam kubur sebagaimana ditetapkan oleh Allah dalam kitab atau takdirnya sampai hari pembalasan, hari dibangkitkan. Siapa yang meyakini adanya hari kebangkitan? Orang yang berilmu. Orang kalau nanggung-nanggung ilmunya, walaupun muslim, dia tidak terlalu meyakini adanya hari kiamat. Kan ada tuh artis terkenal masuk Islam kan. Alasannya jangan-jangan hari kiamat tuh ada. Berarti masih ragu dong. Ya enggak? Dia cuma khawatir bagaimana kalau hari kiamat tuh ada. Gitu. Berarti di situ ada keraguan. Tapi orang yang berilmu tidak seperti itu. Mereka memantapkan hati dengan apa? Keyakinan. Makanya Sa'di rahimahullah dalam tafsir Sa'di ketika menafsirkan illa alladzina amanu, beliau kaitkan dengan ilmu. Kecuali orang-orang yang beriman, yakni kata beliau alladzina amanu bi'ilmihim. Orang-orang yang beriman dengan apa yang mereka ilmui. Gitu ikhwan. Baik, kita sekarang masuk pembahasan keimanan kepada para malaikat. Jadi beriman kepada malaikat itu termasuk beriman kepada yang gaib. Enggak boleh kita berbicara tentangnya melampaui dalil. Apa yang tidak ada dalilnya kita tidak bicarakan. Karena dia termasuk perkara apa? Gaib. Dan malaikat tidak bisa dikias-kiaskan dengan apapun dalam membahasnya. Misalnya malaikat itu seperti manusia bisa berkembang biak. Dalilnya mana? Jumlah mereka banyak. Ya urusan Allah. Jumlah mereka banyak. Karena Allah yang menentukan banyaknya jumlah mereka. Ya. Tidak berarti mereka banyak karena terjadi perkembangan biak. Atau seperti manusia lahir, mati begitu. Tidak. Dan beriman kepada malaikat itu sudah kita jelaskan sebagiannya. Termasuk mengimani mereka itu makhluk yang tidak boleh disembah. Dan mereka ada. Mereka itu ada. Bukan lambang. Karena sebagian orang mengatakan malaikat adalah lambang kebaikan. Kemudian beriman juga dengan nama yang kita tahu. Mereka punya nama enggak? Punya. Tapi kita wajib menetapkan nama mereka yang sesuai dengan dalil. Tidak boleh kita bikin nama sendiri. Misalnya Israel misalnya. Kan kita biasa dengar itu. Waktu kita kecil kan ada nyanyi itu. Iya. Bila Israel gitu kan. Itu Israel itu siapa yang kasih nama? Ya. Tidak ada dalil tentang nama itu. Malaikat maut, ya malaikat maut aja. Yang punya nama itu contoh seperti Jibril, Israfil, kemudian
malaikat yang disebut dengan Malik. Walaupun itu terjadi silang pendapat apakah Malik itu nama atau julukan. Ya, karena ada nama, ada julukan. Mungkar dan Nakir itu penyebutan. Ya. Adapun yang kita tidak tahu namanya, ya kita imani secara global saja. Artinya mereka punya nama yang hanya Allah yang maha tahu nama mereka. Kemudian kita juga beriman dengan sifat para malaikat, baik sifat fisik maupun sifat perilaku. Sifat fisik seperti Jibril memiliki berapa sayap? 600 sayap. Malaikat itu ada yang 2 sayapnya, ada yang 3, ada yang 4. Ada yang lebih, seperti Jibril memiliki 600 sayap. Kita juga meyakini bahwa malaikat punya amal, punya tugas yang kita ketahui dari ilmu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara umum malaikat itu amalnya mereka bertasbih, mereka beribadah siang dan malam. Mereka tidak pernah membantah perintah Allah. Ya, mereka selalu melaksanakannya. Terkadang ada yang memiliki amal khusus seperti Jibril pembawa wahyu. Mikail yang dia menurunkan air hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Israfil tugasnya meniup sangkakala. Kemudian Malakul Maut tugasnya mencabut nyawa. Ini khusus malaikat maut ini. Sebagian orang menjadikannya sebagai syubhat. Di mana mereka membuat syubhat. Kalau hari kiamat nanti orang mati serentak. Gimana cara malaikat maut mencabut nyawa mereka semua? Kan banyak. Cabut sana, cabut sini gitu. Ini karena dia berbicara gaib melampaui ilmu. Ya. Dan menggunakan logika yang salah. Orang kalau punya logika yang benar, dia akan mencari tahu. Kejadian alam pun tidak harus begitu kalau mau mematikan sesuatu yang sifatnya merata. Contoh kalau pemerintah mau mematikan listrik, perlu dia datang ke rumah kita masing-masing matikan satu gitu. Capeklah petugas PLN itu. Di mana dimatikannya? Di pusat. Maka ditiup sangkakala itu. Itu cara Allah mematikan. Bagaimana cara malaikat mencabut nyawa? Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita ini wajib mengimani. Malaikat maut adalah makhluk terakhir yang mati karena dia adalah tugasnya mencabut nyawa. Kemudian Malik. Siapa Malik? Penjaga neraka. Berkata penduduk neraka, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Hai Malik, kasih tahu Tuhanmu suruh matikan kami di neraka ini. Berarti Malik ini penjaga neraka. Tidak pernah sekalipun dia tersenyum, malaikat ini. Kemudian ada juga malaikat yang menjaga surga. Yang ini ada yang menamakan seperti Ridwan. Ridwan ini tidak ada nas yang otentik tentang nama ini. Ada nas-nas yang lemah. Makanya nama malaikat Ridwan tidak berani kita tetapkan sebagai nama penjaga surga. Karena belum ada nas yang sahih tentangnya. Wallahu a'lam.
Ada juga malaikat yang ditugaskan untuk menjaga rahim. Tugasnya mencatat 4 perkara untuk anak-anak yang ada dalam perut ibunya. Dituliskan apa saja? Ajalnya, rezekinya, amalnya, dan nasibnya. Nasibnya apakah dia bahagia atau sengsara. Ada juga malaikat yang ditugaskan untuk menjaga amal anak Adam dan menulis amal itu. Malaikat tersebut berada di kanan dan kiri. Tugasnya raqibun atid. Mengawasi dan menemani. Ya. Ada juga malaikat yang ditugaskan untuk berlalu lalang di muka bumi mencari majelis ilmu dan mencari sholat berjamaah. Ada juga yang ditugaskan mencatat orang yang datang Jumatan. Maka yang datang terlambat hari Jumat, mereka tidak masuk dalam catatan malaikat itu. Ada malaikat-malaikat yang melaporkan keadaan kita di majelis ilmu maupun sholat berjamaah. Mereka senantiasa melapor kepada Allah keadaan orang-orang di bumi. Sebagaimana hadis panjang yang mungkin saya pernah sampaikan di sini. Tentang keutamaan ilmu. Bahwa malaikat-malaikat itu berlalu lalang di muka bumi. Setelah mereka temukan majelis ilmu, mereka saling memanggil. Halummu ila hajatikum. Kata sebagian yang sudah menemukan majelis ilmu. Marilah kalian semuanya ke tempat yang kalian butuhkan. Majelis ilmu. Lalu mereka mengerumuni tempat itu bersusun sampai ke langit. Saking banyaknya. Yang sudah sampai ke sisi Allah ditanya oleh Allah. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka disampaikanlah mereka sedang memuji engkau, menyanjung engkau. Sampai pada diskusi terakhir, Allah menyampaikan kabar gembira untuk orang-orang di majelis ilmu itu melalui malaikat. Kata Allah kepada malaikat itu, Inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwasannya aku telah mengampuni mereka semua. Ada lagi lah malaikat di tengah-tengah malaikat itu yang lapor. Itu ada juga yang datang hanya sekedar datang di majelis ilmu, ya Allah. La ya'ti illa lihajatin. Dia hanya datang untuk menunaikan hajat, bukan untuk datang karena belajar ilmu. Apa kata Allah kepada malaikat yang lapor ini? Humul julasa la yashqa ma'ahum jadis. Orang-orang yang berkumpul tadi enggak akan merugikan orang yang sekedar duduk. Ini tugas malaikat juga. Lapor. Ya. Kemudian ada juga yang ditugaskan untuk menanyakan mayit di mana? Di dalam kubur. Inilah yang disebut dengan fitnatul qabri. Fitnah kubur. Itu pertanyaan malaikat yang dijuluki dengan Munkar dan Nakir. Rasulullah SAW menyebutkan sifatnya sampai para sahabat takut. Aswadani azraqani. Hitam kebiru-biruan. Ada yang mengartikan hitam legam bermata biru. Mendengar sifat itu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana cara kami bisa menjawab kalau malaikatnya sesadis itu gitu? Sangat menakutkan.
Lalu disampaikan oleh Nabi SAW firman Allah, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Nah, tenang para sahabat. Ya. Apa yang ditanya oleh malaikat itu? Agama, tentang Allah, tentang agama dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah bagian-bagian dari keimanan kita kepada malaikat itu. Apa buah dari keimanan ini? Yang pertama, buahnya adalah al-ilmu bi'azamatillahi tabaraka wa ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi. Kita semakin mengetahui, semakin memahami tentang keagungan Allah dan kekuatannya. Di mana kita melihat dan kita meyakini malaikat itu makhluk yang besar. Tentu yang menciptakannya lebih besar dan lebih kuat lagi, yaitu Allah. Kalau manusia bisa menciptakan yang lebih besar darinya, bisa nggak? Sekarang Anda mau nanya, siapa yang bangun masjid ini? Jin dan Jun gitu? Bukan kan? Yang bangun tukang manusia. Lebih besar mana? Masjid apa manusianya? Itu saja menunjukkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, dia lebih besar daripada yang dia ciptakan. Itulah keagungan Rabbul Izzati wal Jalal. Dari sisi manapun Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kemudian yang kedua, syukrullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Ini akan menambah rasa syukur kita kepada Allah, di mana Allah memberi perhatian kepada anak cucu Nabi Adam. Apa perhatian Allah itu? Dia mewakilkan malaikatnya untuk mengurus makhluknya. Ada yang menjaga mereka, ada yang menulis amal mereka, ada yang menjaga kemaslahatan mereka, dan seterusnya seperti yang kita sebutkan di atas. Dan itu membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa kebayang kalau Allah tidak mengutus malaikat untuk menjaga kita. Keluar dari masjid ini, AWW sudah menggoda di luar tuh. Iya enggak? Wanita-wanita cantik menggoda di luar sana. Ini Bekasi, ini Jakarta. Jadi kita semua ini lolos dari dosa bukan karena hebatnya kita sebenarnya. Tapi karena penjagaan Allah melalui para malaikat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, malaikat itu selalu berbisik di sebelah kanan hati kita. Untuk membisikkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi min ibadatillah. Ini menambah rasa cinta kita kepada para malaikat karena Allah. Disebabkan mereka itu selalu taat beribadah kepada Allah. Inilah di antara buah keimanan kita tersebut. Sebagian orang meyakini malaikat itu tidak ada. Karena dianggap malaikat hanyalah lambang kebahagiaan, lambang kebaikan, lambang kekuatan. Tentu keyakinan ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada lagi yang berlebihan. Mereka meyakini malaikat itu ada. Tapi mereka bikin sendiri sifatnya. Seperti laki-laki atau perempuan. Yang memberikan sifat laki-laki kepada malaikat. Contoh orang musyrik. Mereka mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Bahkan mungkin sebagian orang tidak merasa melakukan hal yang sama.
ketika mereka menamakan anak perempuannya dengan Angel. Iya kan? Angel itu artinya apa? Malaikat. Dari mana antum tahu perempuannya malaikat? Dari kebohongan orang musyrik. Mau ikut kebohongan orang musyrik. Kita ini kadang mengambil sepotong-sepotong. Contoh, ada buah apa di dalam surga yang dimakan Nabi Adam? Buah khuldi. Itu yang menamakan buah khuldi bukan Allah. Iblis. Mau ikut iblis? Yang menamakan malaikat sebagai anak perempuan Allah siapa? Orang musyrik. Lah kita hari ini karena mau gaya-gayaan anak perempuan dinamakan apa? Angel. Dari mana tahu bahwa mereka malaikat itu perempuan? Terus laki apa perempuan Pak Ustadz? Tidak ada urusan kita dengan itu. Ngapain kita cari tahu yang tidak ada kaitannya dengan apa? Iman dan amal soleh kita. Kalau Allah tidak terangkan, diam. Diam. Disebutkan dalam Sahihul Bukhari tentang malaikat. Tentang Allah memanggil malaikat karena mencintai seseorang. Berarti Allah itu kalau mencintai seseorang dia akan panggil siapa? Malaikat. Siapa malaikat yang dipanggilnya? Biasa panggil siapa? Jibril. Tidak mungkin si Maman. Tidak mungkin. Nggak ada juga malaikat namanya Maman. Ya. Dia panggil Jibril alaihissalam. Itu malaikat yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu menunjukkan bahwa malaikat itu ada fisiknya. Ada wujudnya. Bisa mendengar. Kata Rasulullah SAW, "Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibrila. Faqala inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbahu. Fayuhibbuhu Jibril. Fayunadi Jibrilu fi ahli as-sama'i. Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Fayuhibbuhu ahlu as-sama' thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardi." Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang, maksudnya hamba dari kalangan manusia, Dia akan memanggil Jibril dan berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Jibril pun mencintai fulan itu. Kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Berarti seluruh penduduk langit ada pendengarannya enggak? Ada. Kan Jibril sini memanggil. Bisa bicara enggak Jibril nih? Bisa. Dan Jibril mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan tadi. Kemudian ditetapkan di bumi, dia orang yang diterima. Semoga kita semuanya termasuk yang disebut oleh Allah ini. Betapa bahagianya seorang ketika namanya diperbincangkan oleh Allah, kemudian disebarluaskan Jibril. Di mana? Di tengah para malaikat. Siapa yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit pada zamannya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu sudah mendapat kabar gembira bahwa dia penduduk bumi bahwa dia penduduk langit yang berjalan di bumi. Apa rahasianya? Hati kecilnya yang menjadi rahasia. Dia ikhlas beribadah kepada Allah dan berbakti kepada ibunya. Siapa lagi di zaman Rasulullah SAW yang disebut Jibril namanya? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu lagi duduk di masjid.
Jibril datang menemui Nabi SAW, menyampaikan perintah kepada Rasulullah agar mengajarkan kepada Ubay bin Ka'ab, lam yakunil ladzina kafar. Ketika Jibril balik kepada Allah, Rasulullah SAW menemui Ubay dan berkata, tadi Jibril datang menyampaikan pesan dari Allah agar aku mengajarkan kepadamu, lam yakunil ladzina kafar. Itu Ubay bertanya balik, apa Allah menyebut nama saya waktu itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am. Tidak tahan air matanya berderayan karena saking apa? Bahagianya. Antum aja kalau disebut oleh Bapak Prabowo namanya, senang enggak? Ya, senang. Disebut oleh Bapak Presiden. Ya. Misalnya saya disebut, itu Ustadz Maskur yang biasa ngisi di Bekasi, enggak disebut Bekasi mana gitu kan. Wah, sudah senang duluan tuh. Ternyata dia berasal dari Sumatera. Yang bukan saya berarti. Tapi udah senang duluan gitu. Gimana kalau saya sebenarnya yang disebutkan? Tentu lebih senang. Dan itu hanya disebut manusia yang sebentar lagi akan berkubang tanah tubuhnya. Bagaimana kalau disebut oleh yang maha kekal abadi? Yaitu Allah Azza wa Jalla. Tentu kita akan lebih bahagia lagi. Semoga Allah menyebut nama kita di sana. Ini dalil-dalil selain dari Al-Quran yang membantah akan keyakinan yang rusak tadi. Bahwa mereka meyakini malaikat itu tidak ada. Tapi hanya lambang, kata mereka. Waliyahzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari kerusakan keyakinan ini. Kemudian, masih ada waktu kan? Oke. Beriman kepada kitab-kitab. Dan ini saya ringkas saja. Beriman kepada kitab-kitab itu, yang pertama meyakini bahwa kitab-kitab ini diturunkan dari sisi Allah. Ya. Yang kedua, meyakini nama yang kita ketahui. Apa saja antum tahu tentang nama kitab-kitab itu? Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, apa lagi? Suhuf artinya lembaran-lembaran. Ya. Yang kita tidak tahu, kita yakini secara umum. Ya. Kemudian yang ketiga, wajib membenarkan kabar yang sahih yang datang dari kitab-kitab tersebut. Seperti kabar Al-Quran tidak diragukan lagi. Demikian juga kabar kitab sebelumnya yang belum diubah. Atau belum diganti. Ya. Tetapi ketika sudah diganti, maka kita tidak membenarkannya kecuali Al-Quran saja. Telah mengabarkannya. Kalau sudah dikabarkan Quran, maka baru kita benarkan. Ya. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus. Kalau sudah dihapus, maka kita tidak mengamalkannya lagi. Contoh taubatnya orang yang membuat berhala saling bunuh. Seperti syariat Nabi Musa. Atau kalau menghormati orang penting pada zamannya, seperti zaman Nabi Yusuf, melakukan sujud. Dan itu sudah dilarang dalam agama kita. Ya. Ini 4 poin keimanan kita kepada kitab. Dan perlu kita perhatikan dari semua kitab itu yang paling mulia apa? Al-Quran. Dan itu kitab yang paling sempurna dari kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Nggak ada keraguan padanya. Nggak bisa juga dirubah oleh tangan kotor manusia. Maka diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Nggak bisa dirubah oleh orang.
Ya, makanya Al-Quran yang ada di Afrika dengan yang ada di Indonesia dan Saudi Arabia sama enggak? Sama. Tapi Injil, Bible yang sudah diterjemahkan itu bisa aja berubah makna yang di sini dengan yang di sana. Yesusnya aja fotonya bisa berubah-ubah kan. Kalau di Afrika agak hitam dikit. Iya kan? Tidak sama mereka. Tapi Quran, Masya Allah, kitab yang betul-betul dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan perlu diperhatikan juga, Quran itu adalah satu-satunya kitab menurut pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir yang menjadi mukjizat. Ya. Kalau kitab yang lainnya hanya memuat isi ajaran, hukum-hukum yang diamalkan oleh kaumnya. Sedangkan Al-Quran, dia memuat ajaran yang kita amalkan, sekaligus Quran itu sendiri jadi mukjizat. Dan subhanallah, ini mukjizat Nabi yang masih bisa dilihat sampai sekarang. Bulan terbelah sudah tidak terlihat lagi. Tongkat Nabi Musa sudah tidak terlihat lagi. Yang masih terlihat sampai sekarang apa? Al-Quran. Ya. Dan ajibnya, orang kalau membaca Quran, hati itu instan jadi tenang. Tapi bacanya yang benar. Bukan baca dilombakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu. Itu membuat-buat suara namanya. Baca di rumah dengan tenang. Baca di masjid dengan tenang. Dengarkan imam baca Quran waktu jadi imam sholat. Itu tenang hati. Itu tidak bisa dibohongi. Emang kita pernah bosan dengar Al-Fatihah bacaan imam? Begitu imam baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu kita tanya di belakang, nggak ada surat lain apa yang dibaca? Ada pernah nanya gitu nggak? Nggak ada. Itu reaksi hati yang nggak pernah bosan dengan surat tersebut. Jangan kata bosan, nanya aja enggak. Pernah antum nanya kenapa nggak ganti surat yang lain? Enggak. Padahal itu kita dengar setiap sholat 5 waktu dan kita juga membacanya. Taib, silakan azan. Sudah azan kan? 2 menit lagi. Taib. Kita lanjut sedikit tentang Quran. Quran itu dan juga kitab-kitab lain yang belum dirubah. Semuanya kalamullah. Perkataan apa? Allah. Terutama Quran. Kalamullah ghairu makhluk. Dia bukan makhluk. Nah, kalau dia kalamullah, berarti sifat bagi Allah. Kalau dia sifat bagi Allah, boleh nggak kita bersumpah dengannya? Itu pertanyaannya, akhi. Boleh nggak kita bersumpah dengan sifat Allah seperti wa bi'izzatillah, boleh nggak? Boleh nggak kita bertawassul dengan sifat Allah, bukan namanya, sifatnya, boleh nggak? Boleh ketika kita baca doa bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati. Itu dengan sifat Allah kita bertawassul. Bukan dengan nama itu, tapi sifat. Berarti boleh dong. Sekarang pertanyaannya. Ini dilema nih pertanyaan. Quran kalamullah enggak? Kalau kalamullah sifat enggak bagi Allah? Sekarang sifat Allah ini boleh dipakai bersumpah enggak? Demi Al-Quran, boleh nggak? Jawab dong. Iya kan? Boleh apa enggak? Ntar saya minum dulu. Dari mana antum tahu bolehnya? Azan dulu kalau begitu. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan azan dulu.
صلاة القائمة طيب الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Tadi pertanyaan saya, siapa yang bisa jawab? Kenapa boleh pakai Al-Quran untuk bersumpah? Jawabannya apa? Karena dia sifat Allah. Tapi kalau Al-Quran itu diartikan secara bahasa, Quran itu artinya apa? Bacaan. Ya. Maka kita tidak berani mengatakan boleh bersumpah dengan arti bahasanya. Tapi kalau diartikan dengan arti istilah yaitu kalamullah, maka boleh. Dan Al-Quran itu memang diartikan secara istilah. Artinya kalam Allah. Dan boleh bersumpah dengannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Syarah Kitab Tauhid. Nah, sekarang pertanyaan dari antum, ada nggak yang mau bertanya? Ibu-ibu di belakang ada yang mau nanyakan? Atau bapak-bapak ada yang nanya? Tentang kaitan dengan tentang materi kita sampaikan. Atau ada yang mau bertanya di luar itu? Fadhal. Taubat, silakan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam, kalau dia menjadi golongan ashabul yamin, dosanya itu akan dihapus nanti di hari kiamat. Ketika Allah menghisap dia dengan hisap yang mudah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis pengakuan dosa dalam Sahihul Bukhari, di mana Allah bertanya kepada hamba yang dihisap secara rahasia tentang dosa-dosa yang dia lakukan di lembaran dosa itu. Jadi catatannya ada. Catatan dosanya ada. Kata Allah, afa'alta dzamba kadza wa kadza? Apa dosa yang tercatat ini dosa engkau semuanya? Dia jawab, ay rabbi na'am. Wahai Rabbku, iya. Sampai dia menganggap dirinya pasti dilempar ke dalam api neraka. Hamba ini di luar dugaan dia dengar dari Allah Azza wa Jalla. Setelah itu Allah mengatakan, ayya abdi qad satartuha alaika fid dunya wa ghafartuha lakal yaum. Wahai hambaku, dosamu ini aku tutupi di dunia. Jadi ditutup dosanya. Hari ini aku ampuni. Setelah itu, kata Abu Hurairah ketika mensyarah hadis itu, amal orang ini dia baca ulang kitabnya, udah tidak ada lagi dosanya. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Terutama taubat yang banyak yang dia selalu lakukan. Istighfar dan taubat. Kalau ditimbang-timbang amal kita nih, banyakkan dosa apa banyakkan amal? Dosa. Wallahu a'lam. Ya. Itu yang Anda tahu dari dalil yang ada. Ada juga yang tidak dipaparkan dosanya. Yaitu orang-orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mereka dijuluki sabiquna sabiqun. Mereka tidak disuruh mengaku dosa. Ya. Taib, ada lagi? Iya. Hiburan. Kesenangan.
Hiburan itu selama tidak diharamkan oleh agama, boleh-boleh aja. Seperti bertamasya dengan keluarga, berwisata, itu kan yang ditanya. Itu hal mubah, boleh. Bahkan dianjurkan safar sekali-kali bersama keluarga. Kalau punya kemampuan ya. Terutama laki-laki yang menuntut ilmu dan cari nafkah. Kalau bisa safar agak jauh selama tidak lama, maka itu dianjurkan. Safiru tasihu, kata Nabi. Safarlah kalian, niscaya kalian akan sehat. Berarti boleh dong sekali-kali berlibur. Boleh. Masalah kita adalah gara-gara hadis bolehnya berlibur aja kerjaannya. Ya. Tapi kalau yang dimaksud hiburan musik-musik ke tempat-tempat joget-joget di pernikahan, itu haram hukumnya. Nggak boleh. Ya, bahkan selesai hiburan itu hati tidak menjadi tenang kan. Justru semakin galau. Makanya ada pengantin kalau yang ditanya, apa hari terburuk yang pernah apa hari terbaik yang pernah Anda rasakan di saat akad nikah? Terus hari terburuk yang pernah Anda rasakan sampai hari ini setelahnya, yaitu bayar hutang karena acara pernikahan yang banyak hiburannya tadi. Ya kan? Sengsara nggak setelah itu? Sengsara. Gara-gara ngundang biduan, ngundang ini, ngundang itu, ya kan? Itu sengsara tuh, mikirin bayar hutangnya. Belumlah mulai hidup rumah tangga, sudah mulai bayar hutang. Maka itu bukan hiburan namanya, hambur-hamburan. Ada orang bilang hiburan itu adu ayam, hiburan itu judi, hiburan itu minum khamr. Itu bukan hiburan. Itu maksiat. Maksiat. Nah, tahu hiburan laki-laki itu apa? Hiburan laki-laki itu sekali-kali bertemu teman-temannya ngobrol. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, liqaul ikhwan jala'ul ahzan. Bertemu teman-teman itu menghilangkan kesedihan. Terutama yang baru saja diomeli istrinya di rumah. Datang ngobrol, cuman jangan gibahin istri, ngobrol aja. Ya, ngobrol tentang apa. Jangan juga ngobrol poligami terus gitu. Ya, habis waktu nanti tidak praktek-praktek, ngobrolnya yang banyak. Didengar ibu-ibu sakit hati yang ada. Ya. Baik, ada lagi. Nah, anak ini Masya Allah, silakan. Nama antum siapa? Keizi. Allah yubarik Keizi, Masya Allah. Fadal akhi. Apa itu? Iya, wallah alam, ana tidak tahu Nabi itu namanya siapa. Iya, tapi masalahnya apakah Nabi yang itu ada dasnya apa enggak? Suhuf apa? Wallah alam. Ana enggak tahu. Kalau yang ana tahu itu yang menghafal Taurat enggak dilihat, Uzair namanya. Tapi dia bukan Nabi Uzair. Uzair itu dianggap anak Tuhan. Kenapa? Karena dia menghafal Taurat, tidak melihat Taurat. Taurat itu mau dirampas oleh raja yang zalim. Pendeta-pendeta pada zaman itu menyembunyikannya. Uzair mati selama 100 tahun. Bangun dari kematiannya itu, dia menemui pendeta tadi. Lalu dia menyampaikan isi Taurat tanpa ada kesalahannya pun. Para pendeta itu heran, Taurat itu tidak ada yang punya kecuali kami. Nah, barat dia dinamakan anak Tuhan. Itu yang Anda tahu. Dianggap bahwa dialah pencipta Taurat.
Gitu. Tapi nabi yang antum sebutkan ana belum dapat. Nanti tulis nama nabinya, saya cari tahu nanti. Oke? Udah komat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.